Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita bersekutu kembali bersama dalam sapaan teduh kita dan bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan kami di pagi ini. Bapa, berikan kami nafas kehidupan, kesehatan untuk kembali memulai berbagai aktivitas kami. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang tolong kami untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Demikian firman Tuhan. Ketakutan adalah hal yang sering dialami oleh setiap manusia. Ketakutan adalah reaksi atas kesadaran akan keterbatasan kita menghadapi sesuatu hal yang membuat jiwa kita tertekan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami ketakutan? Siapakah di antara kita yang tidak pernah dihampiri dan berada dalam situasi ketakutan? Tetapi sapaan teduh kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang tak terbatas sungguh mengetahui dengan jelas keberadaan diri kita sampai ke dalam hati kita masing-masing. Termasuk apa yang dialami oleh Paulus pada waktu itu. Pada waktu itu, Paulus sedang mengalami ketakutan. Jiwanya sedang diliputi ketakutan. Ketakutan itu membuat Paulus untuk berpikir, mungkin menghentikan langkah kakinya dalam memberitakan Injil pada waktu itu. Tapi Tuhan pada suatu malam memberikan penglihatan kepada Paulus
dan mengatakan kepada Paulus bagaimana Paulus tidak usah takut, jangan takut dan jangan diam, tapi teruslah memberitakan Injil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kami membaca bahwa ada 365 kali kata jangan takut ditulis dalam Alkitab. Ini memperlihatkan bahwa kata jangan takut itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita di dalam menjalani hidup ini yang sering sekali juga diliputi rasa ketakutan. Tetapi Allah melalui firman-Nya, melalui penglihatan itu mengingatkan kembali kepada Paulus bahwa jangan sampai kelemahan, keterbatasan itu membuat ketakutan semakin menguasai kehidupan Paulus, membuat Paulus kehilangan fokus untuk melakukan apa yang harus dia lakukan pada waktu itu. Tapi Allah mengatakan, jangan diam, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh ketakutan, tapi teruslah melakukan dan mengalahkan ketakutan itu sendiri. Jangan fokus kepada diri dan keterbatasan kita, tapi fokuslah pada Allah yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Fokuslah pada Allah yang tak terbatas, yang mampu menjangkau kita dalam berbagai situasi dan kondisi kita. Bukankah penyertaan Tuhan itu selalu nyata, tepat pada waktunya? Bukankah penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam pertolongan yang tak pernah terlambat datang kepada anak-anaknya? Kita bisa flashback kembali cerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat, sama seperti Gideon yang melawan orang Midian. Sekalipun mereka itu bukan musuh yang seimbang terhadap musuh-musuhnya, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datang menghampiri anak-anaknya. Mereka tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan. Mereka tidak fokus pada keterbatasan dan kekurangan, tapi mereka fokus pada kuasa Tuhan yang tak terbatas. Ketakutan adalah hal yang wajar untuk kita alami dalam hidup kita. Karena dalam ketakutan sebenarnya kita menyadari betapa terbatasnya, betapa banyaknya kelemahan, betapa kita tidak mampu mengendalikan hidup kita. Tapi saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan kita menjanjikan penyertaan kepada anak-anaknya. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Jangan fokus pada dirimu dengan segala keterbatasannya, tapi fokuslah kepada Tuhan yang tak terbatas. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami yang tetap kami rasakan sampai hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami. Tolong kami Tuhan sehingga kemanapun kaki kami melangkah. Apapun yang kami lakukan dengan tangan kami. Setiap kata yang kami ucapkan melalui mulut kami. Setiap hal yang kami pikirkan. Kiranya itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau sungguh mengetahui keberadaan kami. Di mana kami suruh anak-anak-Mu juga Bapa. Sekalipun kami tidak menceritakan kepada orang lain. Tapi sering sekali kami diliputi oleh ketakutan. Karena situasi hidup kami, baik karena ekonomi kami, kesehatan kami, anak-anak kami, dan sebagainya. Dan sering sekali kami juga menyadari bahwa ketika kami membiarkan diri kami dikuasai ketakutan, sebenarnya membuat kami semakin terpuruk. Oleh sebab itu Bapa, ampunkan kami yang sering sekali tidak mengimani dan meyakini tentang hebat kuasa-Mu yang bisa menguasai kehidupan kami masing-masing. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan untuk selalu menyadari bahwa Engkau Tuhan kami yang terbatas senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa bahwa seluruh jemaat-jemaat Tuhan di wilayah Klasis Jakarta, Kalimantan, dalam segala keberadaan kami, Tuhan yang tolong kami,
Tuhan yang senantiasa berikan kami kesehatan. Tuhan yang senantiasa berkati seluruh pekerjaan anak-anak Tuhan, keluarga-keluarganya, terlebih-lebih jemaat-jemaat GBKP yang ada di Runggun Pondok Gede. Engkau yang menyertai kehidupan mereka satu persatu, Bapa. Engkau yang berkati mereka kesehatan, pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Kiranya tetap bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang hebat, kelak akan menjadi kebanggaan bagi Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan, dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Suruh penatua dan diaken bersama pendeta kami dalam seluruh tugas pelayanan mereka. Bapa yang senantiasa memperlengkapi mereka. Semakin sehati sepikir dalam melakukan apa yang harus mereka lakukan. Memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat GBKP Runggun Pondok Gede. Tak lupa pun kami berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam keadaan sakit penyakit. Atau mungkin juga Tuhan terkonfirmasi positif COVID-19. Bapa yang berkati mereka dalam perjuangan mereka untuk sembuh. Berkati seluruh obat-obat makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dan doa kami kepadamu. Dalam satu nama yang sudah mengajari kami berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.